Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kategorial ministry kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Allah yang layak kami sembah, Allah yang kami agungkan dan kami tinggikan. Malam hari ini oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami bisa ada untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Urapi kami, pakai kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh kasih, anugerah, dan kemurahannya, malam hari ini kita bisa sama-sama untuk belajar akan firman Tuhan. Saya yakin dalam malam hari ini kita percaya bahwa kita punya Allah yang sanggup untuk menolong dan menghibur dan beri kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, malam hari ini renungan saya beri judul Hidup di dalam terang. Saudara, mengapa kita harus hidup di dalam terang? Situasi kondisi yang ada di dalam dunia saat ini, dunia sudah ada di dalam kegelapan, saudara. Sebab apa? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, bahwa dunia ada dalam kuasa si jahat. Kalau dunia dalam kuasa si jahat adalah kegelapan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita terus hidup di dalam terangnya Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, perjalanan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, mengikut Tuhan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mencapai satu tujuan, yaitu Yerusalem baru. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang Yerusalem baru, pasti menuju ke Yerusalem kita butuh terang. Siapakah terang itu? Dikatakan di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, Injil Yohanes ini menerangkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus mengatakan secara pribadi kepada umatnya, kepada murid-muridnya, bahwa Yesus adalah terang. Jadi, kalau kita ingin menuju ke Yerusalem baru, kita harus percaya bahwa Yesus adalah terang. Saudaraku, kenapa Yesus terang? Karena dia terang dunia. Kalau dia terang dunia, dunia membutuhkan terang. Sudah saya katakan bahwa dunia ini sudah ada di dalam kegelapan. Kalau Yesus adalah terang, jadi dunia ini membutuhkan Yesus Kristus. Kalau dunia membutuhkan Yesus, jadikanlah hidup kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapkan hidup saudara, hidup di dalam terang melalui percaya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita percaya kepada Yesus cuma di mulut saja. Jangan sampai kita percaya kepada Yesus cuma di perkataan saja. Tetapi Allah mau kita percaya kepada Yesus melalui hati yang timbul yang begitu dalam. Aku percaya kepada Yesus.
Roma mengatakan, kalau kamu mengaku dan percaya kepada Yesus, engkau akan menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau sudah menerima keselamatan dari Tuhan itu berarti saudara berjalan di dalam terang. Kalau saudara berjalan di dalam terang, jadikan hidupmu terus tetap beriman di dalam Tuhan. Situasi kondisi yang saat-saat ini, Allah mau supaya saudara sebagai umat pilihan Tuhan, saudara sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, tetapkanlah imanmu di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai situasi kondisi yang ada saat ini, saudara bukan beriman kepada Tuhan, malah iman kita luntur, malah kita nggak mengimani, saudara. Tetapi Allah mau, tetapkanlah imanmu di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang-orang yang beriman di dalam Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya melihat dalam suratan Ibrani, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tokoh-tokoh iman semuanya adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Jadikanlah hidup saat ini di akhir zaman ini supaya engkau menjadi orang pilihan Tuhan, yaitu memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Tuhan, suatu saat menghadapi masalah, satu saat menghadapi problem, orang yang beriman kepada Tuhan pasti mendapatkan jalan keluar. Bukan saja mendapatkan jalan keluar, tetapi dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Orang yang beriman, saudaraku, adalah orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku, Efesus suratan Rasul Paulus ini memberitahukan memang kita dulu hidup di dalam gelap. Saudara, kenapa kita hidup di dalam gelap? Karena kita hidup di dalam dosa. Siapa yang membuat dosa? Yaitu kegelapan. Siapa itu? Yaitu sumber kegelapan itu siapa? Sumber kegelapan adalah si roh-roh jahat, yaitu iblis. Sebab dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, nggak salah itu, berasal dari pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh yang jahat di udara. Siapakah itu? Penguasa, penghulu-penghulu dunia ini, yaitu si setan, si iblis. Dialah asal mulanya kegelapan. Manusia masuk kegelapan karena mereka jatuh di dalam dosa. Saudaraku, saya mau bertanya pada malam hari ini, siapa sih manusia yang tidak berdosa? Saudaraku, siapa sih manusia yang tidak luput daripada dosa? Semua manusia dalam dunia ini penuh dengan dosa. Orang yang berbuat dosa pasti akan menerima akibatnya. Orang yang berbuat dosa pasti dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Kalau mereka menerima hukuman, kemuliaan Allah hilang. Bukan sekemuliaan Allah hilang, akan mengalami kematian. Saudara, jadikanlah hidup kita, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, masih hidup di dalam kegelapan. Saudaraku, jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan masih hidup dibelenggu dengan kegelapan. Mengapa kita dibelenggu kegelapan? Kalau saudara dibelenggu kegelapan, dosa masih ada dalam hidup saudara. Saya menemukan anak Tuhan, saya menemukan orang percaya kepada Tuhan, bukan saja percaya kepada Yesus, masih saja percaya kepada dukun, masih saja percaya kepada peramal-peramal, masih saja percaya dengan ilmu-ilmu kejawen, ilmu apapun, saudara. Apa itu anak Tuhan? Tidak. Anak Tuhan yang hidup di dalam terang cuma percaya kepada Yesus Kristus. Kalau malam hari ini anak Tuhan sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, masih saja percaya kepada peramal, percaya kepada dukun, percaya kepada hal-hal mistis kegelapan, itu saya katakan bukan anak Tuhan, tetapi mereka anak si kegelapan, yaitu si iblis. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan,
Allah mau supaya hidup saudara terus di dalam terang. Saudara, dari mana datangnya terang itu? Dikatakan datangnya terang itu hanya dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Kalau Allah di dalam Tuhan adalah terang, jadikanlah hidup kita terus berjalan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini Allah mau supaya saudara dan saya membuang segala hidup di dalam kegelapan. Mungkin malam hari ini saudara masih percaya tentang adanya ilmu hitam, tentang adanya percaya para peramal, percaya tentang adanya dukun. Saudara, sekarang ini banyak orang pengusaha saja percaya dengan dukun. Nanti buka toko tanggal berapa, mil berapa. Saudara masih percaya dengan kelenteng. Malam hari ini saya beritahu, lepaskan itu semuanya, buang itu semuanya, tetaplah datang kepada Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus Kristus. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Yesus, Yesus adalah jalan keluar dari setiap permasalahan. Mungkin sudah mengatakan, saya tidak ada jalan keluar lagi, usahaku sudah habis, pekerjaanku sudah habis, aku sudah berdoa sama Tuhan, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Tetapi malam hari ini, kalau engkau mau membuka hati, datang kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus, memohon kepada Yesus, saya yakin dan saya percaya Yesus akan datang kepada saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya bawa contoh, ada seorang ibu yang sakit pendarahan. Ibu ini sakit pendarahan, dia sudah berusaha untuk menyembuhkan dari sakitnya. Saudaraku, dia berusaha pergi ke tabib, dia berusaha pergi ke dukun, dia berusaha orang-orang pintar, tapi kenyataannya nol dan nol, saudara. Tidak ada jalan keluarnya. Bahkan dikatakan ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu, dia sudah putus asa, harta kekayaannya habis, tidak punya apa-apa. Dia mendengar cerita tentang Yesus, dan saat itu Yesus sedang berjalan. Dia dengar Yesus, tapi dia berusaha untuk datang kepada Yesus, dia berusaha untuk menjamah Yesus. Akhirnya dia tahu terangnya hanya di dalam Yesus. Dia lari ketemu dengan Yesus. Pada saat dia ketemu, pasti ada halangan, pasti ada rintangan, pasti ada percobaan apapun, tetapi dia tetap semangat untuk ketemu dengan Yesus. Tapi apa? Dari depan enggak, dari belakang dia pegang jubah Yesus. Dengan iman yang sungguh, ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia jamah jubah Yesus. Dan saat dia menjamah jubah Yesus, sakit selama 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Ada kuasa yang mengalir dalam tubuh ibu ini, dan ibu ini yang sakit pendarahan selama 12 tahun mendapatkan mujizat dari Tuhan, sakitnya sembuh. Saudaraku, apa kuncinya? Tetap carilah Yesus. Kalau kau ingin berjalan di dalam terang, jangan berjalan dalam kegelapan. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan, terus saudara akan mengalami kegelapan, saudaraku. Tapi kalau engkau berjalan di dalam terang, lari kepada Yesus setiap masalah, saya yakin dan saya percaya di situ ada jalan keluarnya. Datanglah kepada Yesus, carilah Yesus. Yesus mengatakan, kalau engkau berjalan dalam terang mencari Yesus, pasti engkau akan menemukan terang itu hanya dalam Yesus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kau harus mengimani firman Tuhan. Kau harus mempercayai firman Tuhan. Jangan sampai engkau sebagai anak Tuhan, jangan sampai engkau sudah percaya kepada Tuhan, tetapi engkau enggak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Orang yang berjalan di dalam terang adalah orang yang mempercayai firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan saja yang bisa membuat hidup kita berjalan di dalam terang Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, situasi kondisi yang saat ini, kita perlu firman, saudaraku. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu firman. Tetap hidup kita sebagai orang Kristen pasti perlu firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7, kalau firman Tuhan ada dalam hidupmu, mintalah apa saja, pasti akan diberikan kepadamu. Saudaraku, kalau ada firman di dalam hidup kita, kita menemukan sesuatu jalan keluar. Karena firman itulah pribadi Allah, karena firman itulah miliknya Allah. Jadikan hidup saudara hidup di dalam firman Tuhan. Malam hari ini, mungkin situasi kondisi yang ada saat ini, Bapak Ibu Saudara sedang merasa sedih, sedang merasa susah. Allah mau dalam kesedihan ini, di dalam kesusahan ini, ada jalan keluar. Jalanlah di dalam terang. Terang itu hanya ada dalam Yesus. Larilah kepada Yesus. Carilah Yesus di mana Yesus ada. Yesus mengatakan, aku tidak jauh dari engkau. Aku cuma sejauh doa. Kalau engkau berdoa kepada Allah, kalau engkau memohon kepada Allah, kau akan menemukan Yesus. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mau berjalan di dalam terang, di dalam firman Tuhan, di dalam doa. Terus engkau berdoa di dalam Tuhan. Saya yakin dan saya percaya, masalah apapun, problema apapun yang kau hadapi, tantangan apapun yang kau hadapi, hanya di dalam Yesus. Orang yang berjalan di dalam terang, orang itu memiliki iman, orang itu memiliki firman Tuhan, dan orang itu memiliki kehidupan di dalam doa. Saudara, jangan sampai 3 perkara ini tidak ada dalam hidup kita. Saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah saya sudah hidup di dalam iman? Apakah saya sudah hidup di dalam firman Tuhan? Apakah saya sudah hidup di dalam doa? Kalau kita 3 perkara ini belum ada dalam hidup kita, saya yakin dan saya percaya, mulai malam hari ini, jadikan hidupmu memiliki kehidupan di dalam iman, memiliki kehidupan di dalam firman Tuhan, memiliki kehidupan di dalam doa. Saudara, saya ingat berapa hari yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan. Dia seorang yang sudah beriman kepada Tuhan. Dia membuka satu usaha. Pada waktu dia membuka satu usaha, lari kemana? Mohon kemana? Tetapi dia katakan, kalau aku lari kepada Yesus, pasti jalannya lama. Tetapi kalau aku tanya sama para peramal, tanya sama para dukun, saya pasti kasih jalan keluar cepat. Hatinya bimbang, hatinya ragu-ragu. Ini anak Tuhan, tetapi dia sebut anak Tuhan, tetapi tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan. Saat menghadapi usaha seperti itu, dia bukan lari kepada Yesus, tetapi dia lari kepada dukun. Dan saat itu juga bukan berhasil usahanya, tetapi tambah hancur, tambah gagal, tambah gagal. Dan saat itu dia datang kepada hamba Tuhan. Dia minta tolong supaya diselesaikan. Dan saat itu ketemu dengan saya dan saya mendoakan dia. Saya cuma bilang, itu sudah jalan keluar yang salah. Saat kamu membuka ini, kamu bukan meminta kepada sang pemberi, tetapi kamu minta kepada dukun. Kamu minta kepada para ramal, dan saat ini minta ampun sama Tuhan. Dan saat itu, saudara, apa yang terjadi?
dia nangis, dia menyesali. Buat apa menyesal kemudian? Tapi saat ini saya akan beritahukan, saat engkau mengalami sesuatu hal, larilah kepada Tuhan. Larilah kepada Yesus, Sang Pembuat jalan terang itu. Tetapi saya mohon, tetaplah engkau beriman kepada Tuhan. Tetaplah engkau memiliki hidup di dalam firman Tuhan. Tetaplah engkau berdoa kepada Tuhan. Saya yakin saat itu juga saya doakan. 1 minggu kemudian dia katakan hatinya senang. Saya yakin kalau sudah hatinya tenang, hatinya senang, saya yakin berkat Tuhan akan turun. Saudara, sudah berjalan 1 bulan ini, dia katakan yang penting hatiku senang. Saat dulu saya tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, hatinya hancur, marah terus. Tetapi setelah ketemu dengan Tuhan, hatinya tenang, karena dia adalah terang. Terang dalam segala perkara, itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini berjalan di dalam terang. Terang itu hanya dalam Yesus. Jangan kau berjalan di dalam kegelapan. Orang yang berjalan di dalam kegelapan adalah orang yang larinya kepada dukun, larinya kepada orang-orang pintar, orang yang percaya kepada setan, iblis. Tetapi orang yang berjalan terang percaya kepada Yesus Kristus. Dan malam hari ini jadikan hidupmu beriman kepada Tuhan, tetap beriman kepada Yesus, tetap berjalan melalui firman Tuhan, dan tetap memiliki hubungan intim dengan Tuhan melalui doa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan berjalan di dalam terang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.